Selamat pagi, salam sejahtera untukmu semua. Salam Mutiara Sabda AMC Purere. Hari ini bersama saya, Oston Gadikapo, mencoba untuk membagikan pesan-pesan Injil yang bermakna bagi kita untuk melalui kehidupan kita, terutama untuk melewati semua rutinitas kita di hari ini, hari Jumat, tanggal 24 September tahun 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 9, ayat 19 sampai dengan 22. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Mutiara Sabda AMC. Satu teks bacaan yang menarik dari keseluruhan teks bacaan Injil hari ini, menurut saya, yang ingin saya bagikan kepada Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara-saudari sekalian, yaitu teks bacaan pada ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus mengorbankan dirinya secara total untuk menyelamatkan umat manusia. Ia rela disiksa, ditolak, dihina, dicaci maki, diludahi, bahkan disalibkan dengan cara yang paling keji, lalu mati. Tetapi Yesus menunjukkan kemenangannya ketika ia dibangkitkan pada hari ketiga. Di titik ini, Yesus sungguh menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapanya secara paripurna. Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Pertanyaan untuk kita, mampukah kita mengikuti teladan yang diajarkan oleh Yesus bagi sesama kita? Baik sebagai orang tua, baik sebagai suami maupun istri, baik sebagai anak, baik sebagai sahabat atau teman, baik sebagai karyawan ataupun pimpinan perusahaan atau lembaga swasta, baik sebagai ASN ataupun pimpinan birokrasi, baik sebagai masyarakat ataupun mereka yang dipercayakan untuk memimpin dan mengatur masyarakat. Pengorbanan berarti memberi diri secara total, melepaskan keinginan pribadi demi kebaikan bersama. Pengorbanan seorang ayah ketika ia melepaskan keinginan dirinya, melepaskan semua egonya demi kebahagiaan istri dan anak-anaknya dalam keluarga. Demikian pun seorang istri. Kebahagiaan seorang anak sebenarnya nampak ketika ia berani mengorbankan dirinya secara total dan paripurna
untuk ayah dan bundanya, untuk kakak dan adiknya, dan tidak mengutamakan kepentingan dirinya. Yesus mengajarkan kepada kita untuk berani melepaskan semua kesenangan duniawi, untuk berani menyangkal diri, untuk berani menerima semua tantangan dan rintangan yang ada, bukan sebagai beban dalam hidup, tetapi sebagai salib yang harus kita pikul. Tuhan tidak pernah memberikan kita beban berlebihan, karena Tuhan pasti memberikan kita sebuah salib yang kita bisa pikul. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tapi Tuhan berjanji, Ia akan setia menyertai kita. Banyak dari kita dan juga saya dalam hal-hal tertentu, ketika menghadapi tantangan dan cobaan, ketika menghadapi sekian banyak tuntutan, kita kalah. Karena kita mengandalkan kemanusiaan kita. Dan kita tidak percaya bahwa Tuhan ada untuk memberi kekuatan bagi kita. Kita mengutamakan kepentingan diri kita dan kesenangan diri kita. Dan kita menolak pengorbanan diri kita untuk kebaikan bersama. Dalam konteks ini, kebanyakan termasuk saya lebih mencari titik aman, tapi takut untuk melangkah dan menikmati semua tantangan dan rintangan itu sebagai salib, menjadi proses untuk berani menyangkal diri menjadi murid Kristus. Mari Bapak, Mama, Kakak, Adik, saudara-saudariku sekalian, sahabat-sahabat Mutiara Sabda AMC, kita bangun kembali semangat kita. Kita bangun kembali niat tulus kita untuk lalui semua kehidupan ini, untuk awali hari ini, hari Jumat, dan hari-hari berikutnya, untuk kembali sadar bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai perantara untuk mewujudkan karyanya di dunia ini. Jadilah murid Kristus, jadilah saksi Kristus di tengah dunia, yang berani mengorbankan dirinya demi kebaikan bersama, demi kehidupan yang lebih baik. Sahabat-sahabat Mutiara Sabda AMC, semoga apa yang dapat saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita. Gapailah semua mimpimu. Laluilah harimu dengan niat yang pasti dan tulus. Tuhan setia menemani kita, mendampingi dan memberi kekuatan buat kita. Dan jangan pernah menjadikan segala macam cobaan dan beban hidup ini sebagai beban. Tetapi jadikanlah itu sebagai salib yang harus kita lalui sebagai proses untuk menjadi diri yang lebih baik bagi sesama. Salam 100% Katolik, 100% Indonesia. Salam berbagi kasih, salam semangat AMC Purere. Saya Oston Gadikapo mengucapkan selamat melewati hari-harimu. Bagi Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara-saudara terkasih, jadikanlah dirimu berarti bagi sesama. Tuhan memberkati.